pemirsa setia Fibis News, berjumpa kembali dengan saya Evi Fok dalam program Fibis News Trending Topics. Berita-berita dalam negeri. Selasa siang, rapat paripurna DPR RI menyetujui dan mengesahkan RUU APBN 2013 menjadi undang-undang. Belanja negara disepakati 1.683 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar 1.154,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar 528,6 triliun. Pertumbuhan ekonomi disepakati 6,8%, laju inflasi 4,9%, nilai tukar rupiah 9.300 per dolar Amerika Serikat dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5%. Setelah sidang, Menkyu Agus Martowardoyo juga berikan pernyataan tentang kenaikan tarif tenaga listrik TTL atau TDL sebesar 15% di tahun 2013. Sementara pengalihan dana subsidi listrik akan banyak dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur. Pada hari Selasa di Yogyakarta juga berlangsung International Microfinance Conference 2012 yang turut dihadiri oleh ekonom peraih Nobel Perdamaian asal Pakistan Muhammad Yunus yang memaparkan pentingnya pengelolaan keuangan mikro dan pemberdayaan UKM-UKM untuk mengatasi tantangan ekonomi global di masa yang akan datang. Perusahaan baja terbesar Korea Selatan sekaligus terbesar ketiga di dunia, Pohang Iron and Steel Company, mengusulkan 6 proyek baru senilai 14 miliar dolar Amerika Serikat di Indonesia dalam pertemuan dengan Presiden SBY di Yogyakarta Selasa 23 Oktober lalu. Rabu 24 Oktober, BII pangkas target nilai transaksi harian saham sebesar 17,24% hingga akhir tahun ini dari 5,8 triliun per hari jadi 4,8 triliun per hari. Berita-berita luar negeri. Berita mengejutkan datang dari Yahoo yang akan hengkang dari Korea Selatan karena kerasnya persaingan melawan Google Inc. dan pesaing lokal yang berekspansi agresif dalam layanan iklan dan online. Namun di tengah berita tersebut berhembus kabar baik, Yahoo berhasil meraih laba sebesar 177 juta US dollar dalam laporan keuangan triwulan ketiga 2012. Senin 22 Oktober, World Energy Forum 2012 dengan tagline A Forum for World Leaders di Dubai International Convention and Exhibition Center dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden dan Perdana Menteri Uni Emirat Arab yang juga penguasa Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Harga minyak sempat merosot pada Senin atau Selasa pagi waktu Indonesia bagian Barat setelah Caterpillar, perusahaan pembuat peralatan konstruksi dan pertambangan terbesar di dunia, memangkas proyeksi penjualan sehingga memicu kekhawatiran turunnya permintaan minyak. Bank Sentral Amerika Serikat The Fed memilih mempertahankan program pembelian obligasi senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat per bulan atau dengan kata lain akan berikan quantitative easing ketiga terkait kondisi perekonomian yang masih tumbuh secara moderat serta masih tingginya tingkat pengangguran. Berita terakhir, pionir game online Zynga saat ini sedang dirundung masalah keuangan. Perusahaan asal Amerika Serikat itu berencana memangkas jumlah karyawan, menutup beberapa divisi, dan mengakhiri pengembangan game-game lamanya dalam rangka memangkas ongkos produksi. Saham Zynga diketahui merosot tajam sejak awal bulan ini, menyusul pengumuman prediksi akhir tahunnya yang dipangkas. Demikian Fibis News Trending Topics kali ini, sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam Fibis.